Shalom, selamat pagi anak-anak hebatnya Tuhan. Selamat kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 7 yang berjudul Manusia Membutuhkan Flora dan Fauna. Mari anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut memasuki pembelajaran kita hari ini. Miss Penny akan memimpin anak-anak berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih atas setiap anugerah-Mu yang terus dapat kami nikmati dan rasakan dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau kembali belajar tentang firman-Mu. Biarlah hikmat, akal budi, kecerdasan Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa, semangat sukacita yang baru terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan menyambut setiap karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak dapat membuka Alkitabnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membaca ayat demi ayat secara bersama-sama. Ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat 28 ini Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi. Tuhan juga memberikan manusia segala hewan yang ada di air seperti ikan, hewan yang ada di udara seperti burung, serta hewan yang ada di darat. Kata berkuasa yang terdapat dalam ayat 28 tidak berarti manusia bebas melakukan apa saja, tetapi manusia harus memanfaatkan flora dan fauna yang telah Tuhan ciptakan dengan sebaik-baiknya. Flora merupakan segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi yang juga diciptakan oleh Tuhan. Ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Di ayat 29 ini, Tuhan telah menyatakan dan menetapkan bahwa segala tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makanan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Ayat 30 berkata, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Tuhan terus memelihara ciptaannya. Tidak hanya manusia yang membutuhkan flora dan fauna, tetapi sebaliknya, flora dan fauna juga membutuhkan manusia. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tugas baru kepada mereka, yaitu yang pertama, Allah meminta Adam dan Hawa untuk beranak cucu atau mengusahakan keturunannya. Kemudian yang kedua, Adam dan Hawa juga harus mengusahakan alam yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Setelah menciptakan bumi dan segala isinya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Tuhan terus memelihara ciptaannya.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran video kali ini. Yang menjadi tugas anak-anak adalah di halaman 70 kegiatan 4, yaitu membuat tulisan tentang keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan untuk manusia sebagai rasa cinta Tuhan untuk manusia. Sampai berjumpa lagi di kegiatan video berikutnya. Pesan Miss, anak-anak selalu semangat dalam belajar meskipun masih di tengah pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah. Miss Penny percaya anak-anak terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.